Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfia Kartika Devi, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Gadjah Malang. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat IRD dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Baik, untuk yang pertama, pastikan dulu bahwa komputer atau PC kita sudah benar-benar terinstall oleh MySQL Workbench. Kemudian kita aktifkan aplikasi MySQL Workbench. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench versi 6.0. Nah, untuk membuat sebuah diagram baru atau membuat IRD baru, kita memilih menu file, pilih new model, atau kita bisa dengan langsung menekan tombol Ctrl diikuti dengan N. Nah, pada tampilan seperti ini, kita pilih Add Diagram. Di sini, kita double klik, maka akan tampil worksheet atau lembar kerja kita yang akan kita gunakan untuk membuat IRD tersebut. Nah, pertama kali yang harus kita buat untuk di IRD kita kali ini adalah sebuah tabel. Tabel bisa kita buat dengan memilih tool yang dengan gambar icon ini dengan nama Place a New Table. Kemudian kita klik, kemudian kita tempelkan atau kita klikkan di mana tabel itu akan kita letakkan. Misalnya di sini di atas. Nah, maka akan muncul sebuah tabel yaitu dengan nama tabel 1. Karena untuk database akademik yang akan saya buat kali ini membutuhkan 5 buah tabel, maka kita akan membuat 5 buah tabel juga. Kita pilih untuk tabel yang kedua, saya letakkan di bawah. Kemudian saya klik lagi, saya letakkan di tengah untuk tabel 3. Kemudian saya pilih lagi untuk tabel 4, saya letakkan di sebelah kanan. Kita pilih lagi untuk tabel yang kelima atau tabel yang terakhir, saya letakkan di sebelah kanan bagian bawah. Di sini kita sudah membuat 5 buah tabel yang kita butuhkan untuk database akademik kita. Kemudian untuk mengganti nama tabel atau memberikan entitas atau field atau kolom-kolom pada tabel tersebut, kita tinggal double klik pada gambar tabel tersebut. Misalnya tabel 1 yang akan kita buat terlebih dahulu, kita double klik pada tabel 1. Nah, kemudian di bagian bawah akan tampil berupa properties atau laman untuk tabel 1. Nah, untuk yang pertama, tabel 1 ini kita berikan dengan nama, kita ganti dengan memberikan nama tabel teachers. Nah, nama tabel kita menjadi teachers, begitu juga yang ada pada gambar. Nah, kemudian kolom pertama kita beri dengan nama teachers ID dengan tipe datanya adalah integer, di mana kolom atau field ini sebagai primary key. Nonnya kita hapus sehingga untuk tabel teachers primary key-nya ada pada field atau kolom teachers ID. Kemudian kolom yang kedua yakni kolom atau field first name dengan tipe data tetap varchar dengan length atau rentangan sebanyak 45. Kemudian last name dengan tipe data tetap sama yaitu varchar dengan length atau rentang
45. Kemudian ada field font dengan tipe data varchar, namun untuk length atau rentangnya kita ganti 20. Kemudian field yang kelima adalah field atau kolom email dengan tipe data varchar dengan rentang 45. Jika dirasa field atau kolom yang ada pada tabel tersebut sudah selesai, kita bisa langsung menekan tombol close atau X pada gambar ini. Tinggal kita klik saja. Nah, maka tabel teachers beserta entitas atau field dan kolom-kolomnya maka sudah selesai kita buat. Nah, untuk yang kedua adalah pada tabel 2. Pada tabel 2 yang akan saya buat adalah tabel dengan nama subject. Dengan nama subject ini, kemudian kita mulai memberikan nama-nama pada kolomnya. Kolom pertama saya beri nama subject ID, di mana tipe datanya tetap integer. Kemudian kita gunakan sebagai primary key, di mana subject ID akan digunakan sebagai primary key. Nolnya kita hapus. Selesai. Kita buat kolom yang kedua, yaitu kolom name. Varcharnya tetap 45. Kemudian kolom yang terakhir yakni kolom level. Tipe datanya tetap kita gunakan varchar dengan length 45. Karena tabel subjek sudah, maka kita close. Nah, di sini akan tampil tabel subjek dengan kolom-kolom subjek ID, name, dan juga level, di mana subject ID akan digunakan sebagai primary key. Nah, kemudian tabel yang ketiga, di mana ini akan saya gunakan sebagai tabel dengan nama classes. Kemudian kita berikan nama kolom atau nama fieldnya. Yang pertama adalah class ID dengan tipe data integer dan kita gunakan sebagai primary key. Kemudian kolom yang kedua adalah maximal student dan tipe datanya adalah tiny text. Tipe datanya adalah tiny integer. Kemudian setelah selesai tabel kelas, kita close. Maka tabel classes sudah selesai kita buat dengan nama field, class ID, dan maximal student. Kemudian pada tabel 4 sama, kita ganti tabel 4 dengan nama tabel student. Kemudian kita buat kolomnya. Yang pertama adalah student ID dengan tipe data integer dengan kita gunakan sebagai primary key. Kemudian selanjutnya adalah untuk field atau kolom first name. Tipe datanya adalah varchar dengan rentang 45. Kemudian yang ketiga adalah last name dengan tipe data 45 sama.
Kemudian field atau kolom yang keempat adalah kolom pun dengan tipe data varchar namun dengan rentang 20. Kemudian field yang selanjutnya adalah email dengan tipe data varchar dengan rentang 45. Kemudian field selanjutnya adalah video conference user dengan tipe data varchar 45. Dan yang terakhir adalah kolom atau field comment dengan tipe datanya berupa teks. Nah, maka tabel student kita sudah selesai, kita masukkan fieldnya, dan tabel student sudah kita buat. Nah, yang terakhir adalah tabel yang kelima. Di sini saya akan menambahkan atau membuat tabel dengan nama class Howard. Kita ganti menjadi class Howard. Kolom name untuk yang pertama kita beri nama class Howard ID dengan tipe data integer dan kita gunakan sebagai primary key. Baik, untuk field yang kedua adalah D dengan tipe datanya adalah enum kita cari tipe datanya adalah enum, kita ketikkan saja titik itu. Kemudian untuk field yang selanjutnya adalah time start dengan tipe datanya adalah time. Kemudian field yang terakhir adalah kolom time end dengan tipe datanya adalah time. Nah, di sini semua tabel yang kita butuhkan untuk membuat ISD atau database akademik sudah selesai kita buat. Untuk langkah selanjutnya adalah kita memberikan relasi atau menghubungkan setiap tabel dengan tabel yang lainnya, di mana tabel teachers ini akan kita hubungkan dengan tabel subject dengan relasi many to many. Kemudian tabel teachers mempunyai relasi one to many dengan tabel classes. Kemudian tabel student mempunyai relasi many to many dengan tabel classes. Dan tabel classes mempunyai relasi many to many dengan tabel class Howard. Dan tabel classes sendiri mempunyai relasi one to many dengan tabel subject. Pertama, kita akan menghubungkan antara tabel teachers dengan tabel subject, di mana relasinya adalah many to many. Untuk relasi, kita bisa memilih tool untuk merelasikan, di mana many to many disimbolkan dengan n.2m ini dengan icon ini. Kemudian kita klik. Kemudian kita letakkan atau kita klikkan pada tabel teachers dan juga pada tabel subject. Nah, maka secara otomatis akan muncul sebuah tabel baru atau tabel join dengan nama teachers has subject yang berisi field teachers ID tipenya integer, subject ID tipenya integer. Maksudnya adalah pada
tabel ini memiliki field teachers ID dengan tipe data integer yang didapatkan dari tabel teachers, dan juga memiliki kolom atau field subject ID dengan tipe data integer yang didapatkan dari tabel subject. Kemudian yang kedua adalah relasi antara tabel integer dengan antara tabel teachers dengan tabel classes, di mana relasi atau hubungannya adalah one to many, di mana one adalah tabel teachers dan many adalah tabel classes. Kita pilih ini one to many. Baik, kita klikkan di tabel classes dan di tabel teachers. Nah, maka secara otomatis tabel teachers dan tabel classes direlasikan sebagai relasi one to many, di mana tabel teachers sebagai one dan tabel classes sebagai many. Kita coba sedikit. Baik. Kemudian untuk relasi selanjutnya adalah relasi untuk tabel classes dengan tabel students, di mana relasinya adalah many to many. Seperti pada tabel teacher dan subject, tinggal kita pilih untuk relasi many to many, kita klik, kemudian kita klikkan pada tabel classes dan kita klikkan pada tabel students. Nah, karena pada relasi classes dan sedang mempunyai relasi many to many, maka akan muncul sebuah tabel baru atau sebuah tabel join dengan nama classes has subject, di mana isinya adalah class ID dengan tipe data integer, di mana didapatkan dari tabel classes, dan juga field dengan nama student ID dengan tipe data integer yang didapatkan dari tabel students. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel classes, menghubungkan tabel classes dengan tabel subject, di mana relasinya adalah one to many. Kita pilih one to many, kita klikkan pada tabel classes, dan kita klikkan pada tabel subject. Nah, di sini sudah selesai kita membuat sebuah relasi antara tabel classes dengan subject, di mana relasinya adalah one to many dan tabel subject sebagai one dan tabel classes sebagai many. Yang terakhir adalah kita membuat relasi antara tabel classes dengan tabel class hours, di mana relasinya adalah many to many. Kita pilih tabel many to many, kita klikkan pada tabel classes dan pada tabel class hours. Nah, di sini karena antara tabel classes dengan class hours relasinya adalah many to many, maka muncul sebuah tabel baru atau sebuah tabel join yang berisi field yang pertama adalah class ID dengan tipe data integer, di mana didapatkan dari tabel classes, dan field atau kolom class hours ID dengan tipe data integer yang didapatkan dari tabel class hours. Jadi ini. Nah, baik, itu tadi adalah langkah-langkah atau tutorial untuk membuat
IRD database akademik dengan menggunakan aplikasi MySQL Bookber. Demikian informasi atau tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.